Pikiran saya itu selalu negatif, pikiran saya itu nggak pernah positif. Pikiran saya itu selalu membuat skenario buruk. Habis skenario buruk A, kemudian skenario buruk B, kemudian skenario buruk C, dan seterusnya. Jadi, aduh, mumet, mumet, mumet. Saya tuh bener-bener pusing. Kenapa pikiran saya selalu negatif? Ada yang mengalami seperti itu? Pikiran itu selalu berskenario buruk. Contoh ya, contohnya ketika kamu lagi mengalami jantung berdebar, kemudian kamu langsung mikir, wah jangan-jangan ini jantung. Begitu mikir jangan-jangan jantung, kemudian kamu langsung kepikiran, aduh jangan-jangan gua mati nih. Ini tanda-tanda kematian nih. Gimana nih? Kemudian mikir lagi, aduh gimana nih anak-anakku ya? Aduh gimana nanti? Nah terus berlanjut terus. Dan ini bisa berlanjut mungkin bisa berapa menit, mungkin bisa juga hitungannya bukan menit, tapi mungkin jam. Dan kemudian kamu merasakan sensasi itu, wah tambah semakin kencang dan kamu bisa cemas selama seharian. Oke? Atau ada dari kamu yang mungkin merasakan lemes. Ya, kalau kamu merasakan lemes, kemudian kamu sering mikir, aduh ini kalau aku jatuh gimana? Kalau aku jatuh kemudian nggak ada nolongnya aku gimana? Nah itu terus berlanjut. Ya, sering nggak kalau kamu mengalami gangguan cemas, biasanya sering mengalami ini. Dan kamu tahu sebenarnya bahwa itu tuh nggak perlu, tapi itu terus datang dan datang dan datang gitu. Ngalaminya? Ya, kalau kamu ngalaminya maka teman-teman kamu perlu saksikan video ini sampai habis. Dan juga bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke? Dan mungkin juga kamu yang juga mengalami asam lambung juga sama. Mengalami asam lambung, perutnya begah. Kemudian berat begah, kemudian akhirnya kemudian khawatir. Khawatir kalau nanti kenapa-kenapa. Atau kemudian perutnya mual, kemudian sering sendawa, jadi kepikiran-kepikiran yang enggak. Dan itu yang perlu kita bereskan. Nah, mau nggak dibantu dibereskan? Nah, kalau mau subscribe dulu ya. Teman-teman semuanya, ketika kita mengalami pikiran negatif itu hal yang sangat wajar sekali. Wajar karena kita masih manusia. Sepanjang namanya manusia, maka akan sangat wajar sekali kita punya pikiran negatif. Ya kan? Normal. Nah, kamu yang mengalami gangguan kecemasan biasanya jadi membuat skenario negatif A, B, C gitu terperangkap, rasanya terperangkap dengan pikiran-pikiran itu. Kenapa? Karena kamu terlalu takut. Ya, kamu terlalu takut dengan apa yang terjadi pada dirimu. Ya atau ya? Nah, kamu terlalu takut akan terjadi sesuatu yang jelek pada dirimu. Sehingga kemudian akhirnya pikiranmu itu berusaha menjaga dirimu, ada bagian dalam dirimu itu yang berusaha menjaga dirimu, ya, yang membuat akhirnya karena kita sangat takut, kita akan membuat proteksi, teman-teman. Kita akan proteksi, maka pikiran akan memproteksi kita dengan cara membuat skenario negatif, skenario negatif supaya tidak terjadi apa yang kita takutkan itu. Semakin besar ketakutanmu, maka semakin skenario negatif ini akan semakin banyak dan semakin banyak. Mengalaminya enggak? Kalau kamu mengalaminya, perhatikan. Kalau kamu sekarang sudah cemasmu sudah jauh lebih relatif lebih rendah dibandingkan kemarin, maka perhatikan ketika cemasmu tinggi, pasti skenario negatifmu tuh lebih banyak dibandingkan ketika sekarang kamu cemasnya lebih rendah. Iya kan? Ya begitu memang. Demikianlah diri kita, demikianlah manusia. Ketika kita sangat takut, maka otomatis kita akan buat pikiran yang sangat lebih horor. Supaya jangan sampai terjadi. Jadi masalah sekali lagi di mana? Masalahnya karena kita takut. Karena kita cemas. Nah, akhirnya yang terjadi ketika kalian mengalami gangguan kecemasan adalah susah untuk menerima masukan dari orang lain. Ketika teman-teman ke dokter, wah dokternya salah nih, soalnya aku masih ada sensasi. Berarti dokternya kurang teliti. Kemudian ke dokter lain lagi, obat enakan, obatnya hilang, muncul lagi. Wah, something wrong nih, ada salah lagi, karena sensasi masih muncul nih. Kemudian kamu ke dokter lagi. Atau kalau mungkin teman-teman yang baru pertama kali yang cemasnya masih tinggi, kemudian mungkin ketika ada sensasi sedikit, langsung ke IGD. Oke? Kenapa itu terjadi? Karena saya mau selamat. Saya nggak mau terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada diri saya. Nah, yang terjadi
proteksi dirimu terlalu tinggi. Oke, saya bilang terlalu tinggi, yang kemudian saya ulang lagi, kamu akhirnya susah percaya sama dokter, atau bahkan mungkin profesor dokter sekalipun, kamu mungkin jadi susah percaya, ya kan? Mungkin kamu sadar juga, tapi kamu masih terbawa dengan emosi ketakutan, emosi kecemasan ini. Yang akhirnya, ya ngulang lagi kejadian yang sama, teman-teman. Nah, karena kamu terlalu takut, ya, kalau kamu terlalu takut, biasanya terlalu takut dengan sensasi fisik yang terjadi, karena kau punya keyakinan bahwa kalau saya punya sensasi fisik artinya saya ada sakit. Iya kan? Kamu takut sama sensasi fisik yang muncul kan? Bener kan kata saya? Kamu takut dengan sensasi fisik yang muncul, kamu merasa sepanjang ada sensasi fisik, berarti saya sakit. Ada sakit yang saya alami. Bener kan? Silahkan komen di kolom komentar. Bener atau enggak apa yang saya sampaikan ini? Nah, teman-teman, akhirnya ketika kamu punya ketakutan seperti ini, maka kemudian kamu melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang membuat kamu jadi sengsara sendiri, membuat kamu jadi menderita. Contohnya apa? Kamu terlalu pantang makan. Jadi yang ekstrim, sering saya dapati hanya makannya hanya nasi. Hanya nasi. Karena apa? Karena terlalu takut, teman-teman. Terlalu takut dengan sensasi fisik. Jadi bagaimana supaya sensasi fisik ini tidak hadir? Maka saya mengurangi semua makanan. Dokter tidak nyuruh pantang sama sekali, tapi saya yang melakukan pantang itu sendiri. Dokter hanya nyuruh saya kurangi, tapi saya melakukan lebih daripada itu. Karena saya tidak mau ada sensasi fisik hadir. Orang lain ngomong, ini, jangan makan ini, langsung diturutin. Kenapa? Karena saya merasa itu dia benar dan saya nggak mau seperti yang dia alami. Maka saya akan lakukan tindakan seperti yang dia lakukan. Walaupun kamu belum cek, walaupun kamu belum tes. Kenapa? Karena saya terlalu takut dengan sensasi sehingga saya akhirnya kadang-kadang kamu tidak pakai logika. Kamu tidak pakai analisa. Kamu langsung aja ikutin aja. Ikutin. Dan yang terjadi, kamu semakin cemas, berat badan kamu semakin turun drastis, karena kamu kekurangan gizi, kekurangan asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, berikut kurus, mikir lagi kenapa saya begini. Iya kan teman-teman? Mikirnya apa lagi teman-teman yang negatif thinkingnya? Kenapa saya kurus? Nanti kalau kurus saya sakit gimana? Nanti kalau jangan gue sakit berat, ketika tanda kurus lah tanda saya sakit beratnya saya nggak tahu. Nah terus menerus. Bener nggak? Iya kan? Itu yang terjadi. Demikian juga dengan teman-teman yang masih takut mati. Teman-teman takut mati kenapa? Karena takut dengan sensasi fisik kan. Takut kalau sensasi fisik ini muncul berarti ini akan tandanya saya mati. Bener kan? Sehingga ketika teman lagi santai-santai, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba lonong pikiran masuk, jangan-jangan jangan-jangan ini hari terakhirku. Lonong masuk, langsung teman-teman kaget. Langsung teman-teman langsung tidak jadi senang-senang, tidak jadi happy-happy, langsung ngikutin pikirannya. Iya ya, nanti kalau benar mati gimana? Kemudian jadi sedih, kemudian jadi nggak lanjutin omongan, kemudian jadinya mikirnya kemudian berlanjut kemana-mana, sensasi muncul, kemudian teman-teman mikir yang aneh-aneh lagi. Nah ini kan yang saya bilang, skenario negatif itu terus terjadi, dan itu terus terjadi. Dan ini kamu akhirnya seringkali tidak bisa tidur. Karena apa? Karena pikiran negatif yang terus-menerus terjadi. Skenario A, skenario B, skenario C, skenario D itu terus terjadi dan terus terjadi. Misalnya juga, kamu misalnya takut sendirian di rumah. Kenapa? Kamu takut sendirian di rumah kenapa? Karena takut kumat, takut sensasi muncul, kemudian saya akan tiba-tiba mati. Tuh, pikiran negatif kan? Takut kalau kumat, sensasi muncul, saya akan mati, nggak ada yang tahu, nanti gimana anak-anak, nanti gimana orang-orang, nah dan seterusnya. Nah itu kan pikiran-pikiran terus muncul kan teman-teman. Nah biasanya kamu apa? Kamu ikutin. Nah kemudian supaya kamu merasa aman, maka yang terjadi kamu akan minta orang untuk kamu tetap tinggal di rumah. Kenapa kamu minta orang untuk tinggal di rumah? Karena kamu butuh satu orang untuk yang bisa kamu percaya, untuk memastikan supaya jika terjadi apa-apa dengan diri kamu bisa nolong kamu. Bener kan? Nah, itu yang terjadi teman-teman semuanya. Nah, mungkin masih banyak hal-hal lain mungkin teman-teman alami. Dan teman-teman sudah tahu kan bahwa sebenarnya ini nggak penting, sebenarnya ini nggak perlu. Sebenarnya ini nggak perlu saya
terperangkap terus-menerus dengan hal ini, tapi terus saja saya terperangkap dengan hal itu. Nah, oke, udah tahu kenapa sebabnya saya ada di awal, saya katakan. Sekarang teman-teman sudah tahu kenapa itu terjadi, tapi kenapa saya nggak bisa move on? Kenapa saya masih terus aja di sini? Nah, kita akan masuk ke solusinya. Nah, sekarang subscribe dulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian kita lanjut kepada solusinya. Oke? Yuk, sekarang kita masuk ke solusinya. Solusinya adalah teman-teman pahami dulu lah bahwa kamu itu sepanjang namanya manusia, pikiran positif, pikiran negatif akan terus datang. Pikiran itu memang begitu, teman-teman, sifatnya datang dan pergi. Datang dan pergi dengan seenaknya. Jadi, kamu tidak bisa mengendalikan pikiran yang datang pada diri kamu. Nggak bisa kamu ngatur pikiran bahwa hanya boleh pikiran tentang pasangan saya selama 24 jam sehari. Mana bisa? Nggak bisa. Hanya boleh pikiran tentang kebahagiaan yang hanya muncul selama 24 jam sehari. Bisa? Nggak bisa. Pikiran itu punya mekanismenya sendiri. Dia akan datang dan pergi dengan seenaknya. Nggak bisa 100% kamu minta dia untuk hanya melayani kamu, hanya pikiran ini saja. Nggak bisa. Selalu aja pasti ada pikiran-pikiran yang negatif. Jadi teman-teman yang mau saya katakan adalah tidak perlu kamu berusaha untuk kendalikan pikiran yang datang. Capek sekali ketika kamu berusaha kendalikan pikiran yang datang. Ya, yang perlu kamu pahami adalah bahwa pikiran itu memang datang dan pergi, udah gitu aja. Yang kamu bisa lakukan adalah kamu bisa memilih pikiran mana yang kamu mau pakai. Jadi silahkan aja pikiran itu datang, tapi kamu mau milih mana yang mau kamu pakai. Itu yang penting. Kau makan umpan pikiran yang mana? Jadi pikiran itu anggaplah sebagai umpan. Kamu mau makan atau tidak terserah kamu. Jadi kalau misalnya di depan ada ikan gitu, di depan ada daging gitu kan, misalnya ada makanan. Nah kamu mau mutusin makan atau tidak kan terserah kamu. Ya sama kayak gitu pikiran. Pikiran itu hanya umpan. Kamu mau ambil, mau makan atau tidak terserah kamu. Jadi ketika kamu bisa memahami ini bahwa pikiran itu datang dan pergi dan kamu punya kebebasan untuk memilih, kamu akan bisa tidak melanjutkan diri kamu yang buat skenario A, skenario B, skenario negatif terus-terusan, tidak akan berlanjut. Berlanjut kenapa? Karena kamu makan skenario negatif A, kemudian kamu lanjutkan makan skenario negatif B, makan skenario negatif C, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kemudian juga teman-teman, langkah kedua adalah karena kamu selama ini takut dengan sensasi fisik kan, bener kan? Kamu takut kalau terjadi apa-apa dengan diri kamu kan? Maka kamu perlu paham apa yang terjadi pada dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu sehingga kamu jadi takut dengan semuanya. Kenapa muncul sensasi semuanya itu saya bahas di sini, di buku Bye Cemas dan juga di buku Goodbye Anxiety. Jadi, milikilah buku ini supaya kamu paham apa yang terjadi pada dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu itu kamu paham. Sehingga ketika kamu paham apa yang terjadi pada dirimu, kenapa muncul sensasi fisik 1001 rasa dan yang mengerikan sensasi-sensasi itu, kamu bisa lebih tenang. Kamu bisa lebih tenang, kenapa? Paham. Oh, ini yang terjadi sebenarnya. Gitu. Dan juga di buku ini juga dijelaskan tentang bagaimana cara untuk meredakan sensasi fisiknya. Jadi nggak cuma dikasih tahu tentang kenapa sensasi fisik terjadi, tapi dikasih tahu juga caranya untuk meredakan sensasi fisik. Baca buku doang bisa? Oh bisa bantu, bisa banget. Udah banyak ribuan orang yang terbantu dengan buku ini teman-teman ya. Jadi kamu nggak usah perlu lakukan. Saya nggak usah fokus, tenang. Kalau kamu nggak usah fokus, ada program lain yang saya buat ya. Saya ada webinar Zoom fundamental, kamu bisa ikutin. Nah, dan kamu bisa sesuaikan mana yang kamu perlukan. Nah, untuk pesan buku ini, kamu bisa WA ke sini ya, waktu aja di sini. Dan tentunya di buku ini juga nggak cuma hanya sekedar buku, tapi kita juga ada grup WhatsApp untuk saling berbagi, untuk kita saling support satu sama lain, ya. Dan juga ada audio relaksasi karena selama ini kamu tegang sekali. Jadi ketegangan itu membuat kamu semakin cemas kan. Nah, ini ada audio yang akan bisa bantu kamu untuk lebih baik lagi, ya. Silahkan pesan di sini sekarang ya.
Solusi ketiga, teman-teman. Solusi ketiga adalah supaya kamu tidak terbawa dengan pikiranmu itu terus-menerus adalah pertanyakanlah pikiranmu. Pertanyakan pikiranmu, teman-teman. Karena kamu tidak mempertanyakan pikiranmu, kamu akan terhanyut dengan itu semuanya. Ingat, teman-teman, ketika kamu punya pikiran, bukan berarti itu akan terjadi. Oke, jangan merasa atau jangan menganggap ketika saya punya pikiran maka itu akan terjadi. Tidak, tidak teman-teman. Hampir sebagian besar ketika punya pikiran seperti itu tidak terjadi. Hampir sebagian besar tidak terjadi. Buktikan aja sendiri, ya kan? Jadi pertanyakan pikiran kamu. Kamu tanyakan, kalau ada pikiran, nanti jangan-jangan mati. Kamu tanyakan, dari mana kamu percaya bahwa adalah tanda bahwa 100% mutlak bahwa pasti akan mati. Ingat, pasti akan mati. Nah, mutlak 100% tahu. Ya kan mati bisa tiba-tiba. Iya, tapi itu pasti enggak. Tanya lagi, mutlak bener enggak? Ya, mutlak bener, absolut bener enggak? Tanyakan lagi. Kalau ada pikiran yang balik kayak gitu. Ya enggak kan? Enggak bisa. Enggak ada yang tahu kok kapan orang mati kok. Mati itu ya dari Tuhan kan. Kamu mau mikir ratusan kali atau bahkan ribuan kali. Ini mati enggak ya? Nanti ntar lagi mati enggak? Itu percuma. Kenapa percuma? Kalau bukan takdirnya mati hari ini, kalau bukan takdirnya, ya nggak akan mati. Jadi kamu hanya buang waktu dengan mikir mati, kapan mati, nanti kalau mati gimana. Nah kalau bukan takdirnya Tuhan, ya nggak bisa. Nah itu makanya, gunakanlah pertanyaan. Pertanyakan pikiranmu. Yakin. 100% yakin bener. Mutlak itu. Absolut itu. Itu teman-teman, itu akan membuat kamu untuk tidak lagi membuat kamu untuk nyambung ke pikiran-pikiran negatif lain. Kamu akan lebih mulai kendor pikiranmu dan kamu bisa lebih kembali lebih tenang, ya. Jadi pertanyakan pikiranmu itu sangat wajib sekali. Cara keempat tuh simple banget. Jadi kalau kamu punya teman yang juga punya masalah yang persis seperti kamu alami, maka kira-kira kamu akan mengatakan apa pada temanmu ini? Misalnya, kamu mengatakan bahwa, bro, sis, kamu kan udah pernah mengalami ini sebelumnya. Dan semuanya kamu bisa lewati. Jadi ini aman. Jadi kamu percaya aja nih semuanya baik-baik saja. Nah, nasihat inilah yang kemudian kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Katakan itu pada diri kamu sendiri. Nah, ini cukup membantu teman-teman. Gampang kan? Simpel kan? Simpel banget kok. Silahkan dipraktekkan cara sederhana ini karena ini pasti bisa membantu kamu untuk tidak pikiran-pikiran negatif yang terus berulang. Ya, pikiran-pikiran negatif terus datang. Dan tentu saja jangan lupa subscribe. Udah solusi keempat ini. Jadi kamu perlu subscribe ya. Ingat subscribe dulu. Solusi 5 ya. Solusi 5 adalah ketika ada pikiran negatif, tahan nafas panjang, hembuskan. Ya, nafas panjang, hembuskan dalam. Itu aja. Ketika ada pikiran negatif, langsung kamu rasakan ketika kamu hembuskan nafas, itu kamu buang pikiran negatifmu. Jadi intinya adalah setiap kali kamu ada pikiran negatif, maka kamu tahan nafas, pikiran negatif yang ada, hembuskan. Sebagai apa? Membuang itu, semua pikiran negatif itu. Itu caranya. Kalau mau lebih baik, kamu bisa gunakan seperti ini juga. Kamu sediakan waktu gitu kan. Untuk misalnya ketika tarik nafas, kamu masukkan yang positif. Kemudian ketika hembuskan nafas, kamu buang yang negatif. Nah, itu kamu bisa lakukan misalnya 5 menit sehari. Ketika tarik nafas, masukkan yang positif. Hembuskan nafas, buang negatif. Tarik nafas, masuk positif. Hembuskan, buang semua yang negatif. Itu bisa kamu lakukan. Nah, pada saat kamu mulai ada sensasi fisik atau kemudian kamu ada rasa nggak nyaman, itu kamu ada pikiran negatif itu, kamu tarik nafas panjang, kemudian hembuskan pikiran negatifnya itu. Nah, itu bantu. Ingat ya, tarik nafas panjang, bukan tarik nafas pendek. Tarik nafas panjang dan dalam, kemudian hembuskan juga panjang dan dalam juga. Kalau bisa panjang dan dalam. Walaupun saya tahu juga bahwa kalau misalnya kamu kena gangguan kecemasan, biasanya ketika hembuskan nafas, biasanya nafasnya pendek. Tapi nggak apa-apa juga. Intinya poinnya ya,
ketika hembuskan nafas tuh buang pikiran negatifnya lewat nafas itu. Oke? Nah, demikian caranya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe juga. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk tidak lagi punya pikiran-pikiran yang terus membuat kamu takut. Ya, kamu bisa dan kamu mampu untuk mengatasi semuanya ini. Demikian semuanya, salam, bye-bye, cemas.